Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus. Tentunya yang mengundang saya, terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-5, saudara, kita akan baca bersama-sama. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ini adalah satu pernyataan, statement dari seorang abdi Tuhan, ya, yang dipilih untuk melayani Tuhan dan di luar rasul-rasul sebelumnya. Dan dia mulai mendapatkan pilihan itu dan dia boleh mendapatkan anugerah itu. Nama orang itu adalah Stefanus. Stefanus kita kenal sebagai orang atau pribadi yang boleh mengalami satu penderitaan yang hebat. Dan dia menjadi martir pertama di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil. Injil bicara tentang Yesus Kristus. Di dalam pembelaannya, Stefanus itu mengutip satu ayat di dalam perjanjian lama yang kita kenal. Kenapa dia mengutip itu? Karena dia berhadapan dengan majelis agama. Atau orang-orang yang duduk di dalam, katakanlah, council. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang biasa untuk mengadili, bahkan untuk mendengarkan para pribadi-pribadi yang tertuduh atau dituduh. Dan tidak heran dia mengutip ayat ini. Kenapa demikian? Karena majelis agama itu tahu persis tentang Abraham, tentang Abraham. Dan apa yang dia nyatakan, ada satu kata yang menarik. Di situ dibilang, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji. Simpan itu kata berjanji. To promise. Bahkan di dalam perjanjian lama, not only promising, tetapi ada dua kata yang muncul, yaitu covenant dan the oath. The oath, Tuhan bilang, the oath that I have sworn to Abraham, your father, my friend. Saudara, hari ini kita belajar tentang kata itu, janji. Dan Tuhan bilang bahwa ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya. Ini kan sesuatu yang menurut hemat saya, kalau kita semua ada pada saat Tuhan berjanji dan Abraham mendengarkan. Dan Abraham juga menangkap dan menerima janji itu. Maka kita semua rasanya, saya adalah orang yang pertama. Yang jujur saudara, if I don't know about my God. Kalau saya tidak kenal Tuhan saya, maka saya akan berkata, especially Abraham, itu keluarganya bukan orang yang beriman.
Dia dipanggil dengan nama Abram. Setelah itu, God changed into Abraham. Nah, pada saat Tuhan berjanji, yang saya kaget gitu loh ya. Di situ dikatakan, ia berjanji akan memberikan tanah itu. Apa susahnya bagi seorang pribadi yang namanya Tuhan, Tuhan itu memberikan tanah itu, memberikan janji itu kepada Abraham, apa susahnya? Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tapi Tuhan ingin mengembangkan satu iman dan satu dasar paradigma yang baik untuk Abraham, supaya Abraham tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. If God kept the promise, kalau Tuhan itu memegang janjinya dengan baik, maka dia minta juga kepada Abraham untuk memegang janji itu dengan baik. Halo. Saya mau katakan buat saudara hari ini, ketika Anda sudah terima Yesus sebagai juru selamat, entah itu Tuhan yang menemukannya, entah itu Anda selanjutnya beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan mau adalah di dalam janji itu ada satu hal yang tidak boleh kita langgar, saudara. Halo. Saya dan Anda adalah anak-anak keturunan, anak-anak perjanjian itu. Ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya masuk dalam janji itu. Ketika Anda masuk di dalam kolam baptisan, ketika Anda percaya kepada Tuhan, ketika Anda beribadah kepada Tuhan, Anda sudah masuk dalam perjanjian itu. Dan hari ini Tuhan pegang janji itu, sementara saya dan Anda pegang janji Tuhan. Amin. Ini yang mau ditekankan kepada Stefanus. Stefanus ingin memberikan satu paradigma yang baik kepada majelis, kepada mahkamah agama itu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka menganiaya, bahkan membunuh Stefanus. Padahal Stefanus bicara tentang kebenaran, bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak perjanjian. Dan sebagai anak-anak perjanjian, pegang itu janji. Dan di dalam promise itu, kata yang tepat adalah to commit. Commitment. Saya nggak ngerti Pak, lebih dalam. Commitment itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah lalai, meskipun ada persoalan dan masalah. Amin, saudara. Entah kita getting older, semakin tua, kena penyakit, keuangan menurun, but commitment, janji itu harus kita pegang Pak, Bu. Ada kendaraan, tidak ada kendaraan, ada uang, tidak ada uang. Janji saya kepada Tuhan harus tetap saya pegang untuk melayani Dia. Meskipun pelayanan, orang bilang 300 di fax, terus saya datang 4 orang, saya harus pegang itu janji. Saya tidak boleh meninggalkan itu ibadah. Di faxnya dibilang 300 orang Pak, Bu. Berapa puluh tahun yang lalu. Ternyata waktu saya datang hanya 4 orang. Secara manusia, ampun Tuhan Yesus. Udah rapi, keren, pakai jas, pakai dasi. Terus cuma ada 4 orang. Tapi Tuhan tegur saya gitu. Tegurnya sederhana, kenapa marah gitu loh? Ada masalah sama lo? Terus saya bilang, Tuhan ini 4. Di fax, terus Tuhan bilang begini, lo pegang fax atau pegang perkataan manusia atau kepadaku, mana janjimu? Yes. Walaupun secara pribadi marah, secara pribadi tersinggung. Terus Tuhan bilang begini, kenapa harus tersinggung? Ini pekerjaanku. Not your word, but mine. Terus saya bilang,
Tuhan tapi ini 4. No, kenapa? 2 orang pun gak apa-apa. Kenapa emang? Ada masalah sama lu? Terus saya bilang, karena kau lebih besar dari aku, yang gak ada masalah sih. Yang ini jalan aja. Dan ibu itu bilang, ayo Pak silakan dimulai. Loh, mulai dari mana? Mana pemimpin pujiannya? Bapak. Saya ditunjuk, saya. Saya yang harus pimpin pujian. Iya. Oke, singersnya mana singersnya? Enggak ada, Bapak termasuk. Pondok bos. Jujurlah. Pemain musiknya mana? Itu ada gitar. Bapak. Kenapa harus saya? Karena memang saya undang di sini juga termasuk hamba Tuhan yang bisa main musik. Jadi saya mau nanya, jadi persembahan untuk pemusik, pemimpin pujian, singer, sekalian pembicara kayaknya masuk juga nih. Nyanyi loh, saya nyanyi. Ayo mari saudara. Ketua persekutuan doa di sini, pembantu situ 2, dan situ penjaga taman. Nggak enak kalau bilang kacung, penjaga taman. Dan ternyata itu 2 wanita adalah pembantu, yang lihat saya cengar-cengir. Kadang saya tidak tahu apakah dia Kristen atau tidak. Mari yuk, kita nyanyi yuk. Mari saudara, amin. Yang amin cuma 1. Yang 2. Widih. Aduh. Tuhan bilang, I want your commitment. Kalau kau juga selalu tuntut janjiku, kata Tuhan, aku juga minta hari ini janjimu. I'm telling you the truth. Jangan hanya minta dijagai, diberkati, diberikan kesehatan. But where is your commitment? Dulu waktu kita janji bersama, berjalan bersama. Bukankah engkau mengatakan kepadaku, aku akan setia sampai mati? Iya Tuhan, tapi itu kan berapa puluh tahun yang lalu. Ada apa di balik janji, covenant? Ada apa di balik commitment or the oath? Yang pertama, coba Anda lihat tetap di ayat yang ke-5 itu. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Dan di situ, ya. Ini bagi saya dan Anda seringkali menjadi sesuatu yang aneh. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu hebat, sempurna, dahsyat, luar biasa, berikan aku instan dong Tuhan, instan. Dan Tuhan bilang, my words, perkataanku itu instant. Ketika Tuhan berfirman, dia tidak harus mempersiapkan segala sesuatu. Karena ketika dia berfirman, langsung jadi, saudara. Amin. Ketika dia berjanji kepada saya dan Anda, itu langsung jadi. Jadi instantly. Tapi bagi saya dan Anda yang melihatnya, maka terjemahannya menjadi seperti ini. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Dan yang kedua, bahkan setapak tanah pun tidak. Abraham adalah pribadi yang latar belakangnya adalah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada bangsa Tuhannya bangsa Israel. Masa setapak tanah pun tidak? Setapak tanah pun tidak. Tuhan tidak memperlihatkan itu tanah setapak dan berikan kepada Abraham. This is my promise. No. Kita maunya itu. Ketika kita berhutang, kita bilang, kan Tuhan janji bahwa Tuhan akan membayar hutangku. Saya mau katakan buat saudara, instantly. Spiritually. In the spirit, Tuhan sudah memberikan itu.
Dan dia minta juga kepada saya dan Anda untuk memegang juga. Spiritually. Jadi satu kasta yang tertinggi dari hanya sekedar tubuh dan jiwa. Secara rohani, saya dan Anda sudah terikat kepada Tuhan. Sudah terikat. Jadi ketika saya dan Anda tidak beribadah, meskipun di rumah atau di gereja, Anda dan saya sedang melonggarkan ikatan itu. Sedang melonggarkan. Dan Anda tahu kalau Tuhan tidak terikat kepada kita dan kita tidak terikat dengan Tuhan, Dia tidak bertanggung jawab lagi atas sesuatu yang akan menimpa kita. Tapi kalau ikatannya kuat, apapun yang terjadi, Dia beserta dengan kita. Jadi hal yang pertama, saya mau katakan buat saudara, banyak orang maunya instan, tapi spiritual instan. Kita sudah dapat itu. Hanya memang saya sering kali bilang, jarak antara surga dan bumi memang, kalau pakai mata kasat jauh. Tapi kalau pakai mata rohani, hari ini juga kita dijawab Tuhan. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada kata apa di situ? At once. Berarti instant. Amin, saudara. Ada banyak ayat-ayat Alkitab, khususnya perjanjian baru, yang merujuk dan menyatakan tentang at once. Seketika itu juga, saat itu juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menunda-nunda, saudara. Dia langsung memberkati kita dengan instant. Amin. Kenapa dia memberkati kita instant? Jawabannya sederhana. Dia terikat dengan janji itu. Pertanyaannya, kenapa kita nggak suka instan dengan Tuhan? Kita suka menunda ini. Ya jangan minggu inilah ke gereja. Kan ada hajatan. Ada pesta. Malu, saudara, malu. Bahkan saya mau menyebut, maafkan saya, orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang kampungan. Anda boleh berdebat dengan saya soal itu. Ayo, 24 jam Tuhan kasih buat kita. Betul apa betul? Seminggu jadi berapa? 24 kali 7 berapa? 168 jam. Betul apa betul? Terus Anda nggak bisa ke gereja bahkan sejam saja. Malu. Kalau udah malu ujungnya jadi malu-maluin. Masa sejam aja nggak bisa, Bu, Pak? Amin, saudara. Masa sejam aja nggak bisa gitu loh. Makan bisa. Coba kalau pencernaanmu diaduk-aduk sama Tuhan. Baru tuh inget tuh, oh Yesus. Kenapa? Karena Anda sedang melonggarkan. Saya sering kali, bukan dengan bangga, tapi saya selalu bilang, Tuhan itu baik. Sampai hari ini saya enggak malu saya mempermuliakan Tuhan, tidak memiliki penyakit besar. Nah, tapi kalau soal ibadah, you can challenge me. Bangun, kita bangun. Karena saya tahu saya banyak kelemahan dan dosa. Saya mau dekat dengan Tuhan karena saya sudah janji sama Tuhan. Sampai saya bilang, sampai saya mati pun, saya tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Mau di tempat manapun Tuhan, silahkan. Kau yang tahu mengenal hatiku. Mau di bengkel, saudara, aduh pengap banget. Aduh, bengkelnya cuma segini, saudara. Segini nih bengkel. Motor-motor dikeluarin, mesin-mesin dikeluarin. Aduh, saya lihat dari luar. Pak, ibadahnya di mana? Situ, Pak. Dan karyawannya 8 orang, terus dia undang orang luar,
ada 5-6 orang, jadi 13-14 orang di ruangan begini. Waduh, padat pengap, begini-begini semua. Anda longgar, puji Tuhan loh. Semeter, puji Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bilang pengap Tuhan, enggak. Tuh semeter. Dan mereka nyanyi itu rapet. Saya datang karena agak macet sama istri saya. Jadi saya di depan, Pak, ibadahnya di situ. Iya, udah mulai, Pak. Nah, ibu di depan itu lagi doa. Dia doa di sini gitu. Saya duduk, saya berdiri di situ. Jadi begini, rapet. Dan dia doa itu di mulut saya. Di muka saya. Tuhan. Berkati kami di sini dan khususnya Tuhan untuk Pak Pendeta yang mau melayani Pak Pendeta Yohan Lumoin dong yang belum datang. Saya tadi mau colek tuh dagunya, udah Bu, udah datang, melek dong, melek. Biasanya dia ngomong itu ya di atas ya nih, ya di atas ya, betul mah? Ya. Biasanya Tuhan itu doanya belak-belakan banget. Kalau sudah terkenal pendeta besar tidak datang, aduh. Saya tadi mau sambung, sudah datang dan Anda salah. Gitu. Enggak ada pendeta kecil besar, yang besar adalah Tuhan. Saya mau ngomong gitu, tapi udah dia yang penguasa doa kan. Karena saat itu kan dia yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bisa ikuti orang. Yesus ini, Yesus, haleluya, amin. Gitu amin langsung lihat muka saya senyum aja. Dan dia, udah datang sih. Tadi saya bilang, udah lama datang. Jadi perjanjian itu bicara tentang instant. Dan kalau hari ini ada proses, saya mau katakan tetap instan. Amin. Biasa, dapatnya 2 minggu, 4 bulan. Karena memang perbedaan waktu antara sorga dan bumi. Amin saudara. Amerika dan Indonesia aja punya perbedaan waktu, apalagi sorga dan bumi. Jadi di sana lebih dulu. Udah ditandatangani, disetujui, set. Nah turunnya itu tuh, ya kan? Anda harus tunggu juga. Kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, Yesus juga seringkali menyembuhkan orang. Dengan 10 orang kusta dia katakan, perhadapkan dirimu kepada imam-imam dan nanti kembali lagi kepadaku. Di tengah jalan sembuhlah. Betul. Yang menjadi pertanyaan buat kita seringkali, kita hanya berdebat soal waktu. Tapi waktu itu adalah kepunyaan Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda meminta kepada Tuhan, sesungguhnya doamu sudah sampai di hadirat Tuhan. Yang kedua, ini bicara tentang ikatan. Tadi saya katakan itu, ikatan. Coba kita lihat ayatnya saudara. Yuk, baca sama-sama. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat ke-19. Ayo, baca sama-sama. 1, Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Ya, 1, 2, dan 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Terus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, hati-hati. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di, jadi perjanjian bicara juga tentang ikatan. Kalau kau ikat sesuatu di sini, itu terikat di sana. Kalau kau benci dan kau ikat itu sampai mati, maka itu terbawa sampai di sana. Halo. Kalau kepelitan itu kau ikat di sini, sampai di sorga juga tetap ada itu. Tapi ketika kau lepaskan roh pelit itu, maka di sorga nanti lepaslah roh pelit itu. Kau lepaskan sesuatu di sini, terlepas di sorga. Jadi ternyata hubungan dunia dengan sorga itu dekat. Dihubungkan dengan apa? Dengan perjanjian. Hati-hati. Kebiasaan buruk di sini, Bu, Pak, dengarkan baik, saya nggak nyinggung, saya cuma nasihati yang udah lagi tidur-tidur nih, tobat.
Udahlah, ngomong aja langsung tobat. Karena apa yang kau ikat di sini, terikat di situ. Nanti ketika kau masuk ke akhirat, dihitung. Kata Rasul Pak Petrus, ini ada 237 kali kau tidur di gereja. Masa sebanyak itu ke Tuhan? Kenapa Anda tidak tahu? Karena memang Anda nggak sadar, lagi tidur nggak sadar. Sudah 273 kali kau tidur di gereja. Belum yang sering kali main handphone, maafkan saya, mumpung sekarang COVID ya kita ngomong aja. Ya, mumpung masih sejam ini ibadahnya. Main handphone terus. Kayak nggak ada berhenti. Itu jempol rajin buat kita. Tapi buat hal yang lain jempol itu nggak terlibat. Ya. Untuk ya banyak hal yang melibatkan jempol. Untuk bilang Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Ya. Sebetulnya biasanya itu ada jempol yang terlibat. Untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk supaya jempol itu tidak bengkak, karena seringkali pakai WA. Jadi ketika Tuhan Yesus baik, dia akan mengecil. Untuk selama-lam. Ada orang yang sangat praktis untuk mempraktekkan itu. Istri saya kalau lagu itu, aduh, saya kadang-kadang suka malu. Saya suka bilang, udah mah. Dia nggak malu. Kadang muter. Nanti di rumah saya tanya, kenapa sih lo gerak-gerak begitu dulu? Dia nangis. Dia nggak boleh ditegur sama saya, nangis. Nggak tahu kenapa. Jadi saya kalau tegur dia baik-baik. Tadi jempol diangkat ya mah. Udah tahu nanya. Goyang-goyang ya. Terus saya tanya, itu kenapa itu mah? Jadi harus begitu. Karena kalau saya ngomong, mah tadi ngapain sih jempol diangkatnya, nangis. Jempol-jempol gue pak gitu. Ampun. Terus dia gini ngomong, kan Tuhan Yesus sudah baik dalam hidupku. Aku punya penyakit ambeien aja udah berapa puluh tahun. 20 tahun lebih seumur anak saya. Darin ya. Itu sembuh sempurna tanpa obat, tanpa dokter. Hanya nubuatan aja ketika kami sedang One Worship Night. Dan Tuhan bilang ini ada beberapa wanita, pria dan wanita akan kusembuhkan dari penyakit ambeien. Nah dia lagi duduk terus gitu, aku Tuhan. Saya aja suaminya nggak tahu. Karena saya nggak pernah tanya kedalaman, saya nggak pernah tanya. Dia doa, dia tanya sama dokter, dok, itu apa namanya? Dia imani, besok siang, besok lusa gitu, dia datang ke dokter, dia banyak teman dokter, dan dia tanya, dok, itu kalau ambeien dengan wasir apa sih bedanya? Sama bu. Nah waktu di nubuatan dibilang ambeien atau wasir? Wasir. Dia tahu itu ambeien. Tapi waktu dia tanya sama dokter, dok, itu ambeien sama wasir sama. Dan bukan mengecil, hilang sama sekali. Jadi waktu saya tanya, Bang ngapain sih gini? Tuhan baik Bapak. Lu aja gak tahu gue ada ambeien, Tuhan tahu. Hebat ya. Dan yang terakhir, ya. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba Anda lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-19, ya. Karena di ayat yang kelima di situ diterangkan begini, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Nah, kita hubungkan dengan 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan apa saudara? Tuhan ingat kepadanya. Instant ikatan. Dan yang ketiga, di dalam perjanjian itu ada ingatan. Tuhan selalu ingat dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Halo. Saya bilang sama kakak saya,
kau bangun rumahmu. Ketika kita sedang duduk-duduk di rumahnya. Dan kakak saya bilang, siapa sih yang gak mau bangun rumah? Ya bangun aja. Iya, tapi kan rumah ini kan belum dibeli. Oh iya, lupa gue. Masih kontrak. Iya, kau beli aja rumah ini. Lo ngomong enak, duitnya dari mana? Nah saya bilang, duitnya dari saya, awal. Pokoknya DP pertama, ya, nih. Tanya harganya berapa. Ya. Dan DP pertama itu dari saya. Pokoknya 20% dari saya. Wah, kakak saya bilang, yang benar. Ya ingat ya, berapapun harganya 20% dari saya. Dan kakak saya bilang, amin. Udah saya pulang. Saya nggak tahu bahwa kakak saya itu orang yang nekat. Malam itu juga dia telepon yang punya rumah. Saya pikir 3 bulan kemudian dong telepon. 1 tahun kemudian dong telepon. Iya dong, minggu depan kayak bikin saya nafas gitu, lega gitu. Dia telepon malam itu juga. Nah saudara tahu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Dia telepon saya 5:30 pagi, percaya nggak? Istri saya dan istri saya langsung doa dulu, maaf si Yohan kalau bangun langsung ingat Tuhan. Itu yang saya praktekkan. Oh saya nggak mau ingat-ingat yang lain, jadi itu kisruh. Pokoknya waktu saya bangun, saya bilang sama Tuhan, saya mau berjanji, saya akan ingat Tuhan. Sampai hari ini saya lakukan. Mau orang gede kalau yang telepon saya siapa, mau kecil, gendut, kurus. Kalau telepon saya, kalau saya belum bangun, istri saya bilang nanti dia akan telepon kamu. Penting ini Bu, ya udah mau tunggu, udah saya bangun, dibangunin, saya langsung mbrek. Tuhan Yesus yang baik, haleluya, bunyi gitu. Saya nggak mau lihat dunia sebelum lihat Tuhan Yesus. Saya takut nanti mata terganggu. Saya takut kesehatan terganggu. Pokoknya ketika saya sadar, saya langsung haleluya itu dulu. Dan sampai hari ini berjalan dengan baik. Nah, ketika istri saya bilang, tuh kakak lo telepon. Udah selesai doa, saya bilang, halo, ada apa? Dia bilang, rumahnya mau dijual. Itu kan pagi-pagi roh belum ngumpul bos. Kalau hubungin gue, lupa. Manusia tuh lupa, menjanji lupa. Kalau hubungin gue, kan tadi sore bilang lo kemarin, katanya DP rumah lo 20%. Iya kan bulan depan, emang kenapa itu? Orang udah setuju harganya, aduh Tuhan Yesus. Hanya keluarin itu seluruh tabungan. Semuanya. Saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Saya bawa ke rumah kakak saya. Nih ada segini, taruh dulu. Ini kurang banyak, gue ngerti. Tapi tiap hari aku pelayanan, aku akan datang ke sini bawa uang buat kamu. Saya bilang sama istri saya, sama anak saya, tolong kebutuhan stop. Anak lagi janji sama Tuhan. Emang Bapak janji sama itu tante kamu berapa? Segini, banyak banget Pak. Nah, itu besok kalau janji-janji hitung dulu. Enggak, ya udah. Bos, tiap hari Pak, Bu, ya di atas ya nih. Tuhan catat. Dapat berapa langsung ke kakak saya. Mau pelayanan jam 8, jam 12, jam 2, mau jam 5 sore, jam 7 malam. Pokoknya setelah pelayanan langsung. Nah. Aduan jangan begitu-begitu banget, jujur loh. Jujur. Jangan begitu-begitu banget. Gue gak janji sama lo, gue janji sama Tuhan. Amin, tapi kan lo juga janji sama gue, ya udah dua-duanya sama. Saya bilang, uangnya kau ambil, amplopnya saya harus simpan. Sampai detik ini itu ada puluhan ribu amplop di rumah saya. Karena saya janji juga sama Tuhan. Itu yang menghidupkan aku. Selesai Pak, selesai, dia beli itu rumah. Udah selesai bangun, dia bilang. Terus dia ngomong begini sama saya, kamarnya kurang 1, mau bangun di atas. Aduh, saya pura-pura bego aja. Dia bilang, gue doa sama Tuhan, biar Tuhan bisa berkati gue. Lama-lama 3 kali, 4 kali dia ngomong, keluar juga. Saya bilang, bangun.
Terus dia bilang, duitnya dari mana? Iya dari gua lagi. Cepat bangun buat anak-anak lo. Saya bangunin lagi di atas. Pertanyaannya, saya ditinggalkan Tuhan? No. Tuhan kasih rumah saya yang bagus. Saya bangunkan 2 kamar di atas. Tuhan berikan 5 kamarnya buat saya. Jadi ingat, baik-baik. Perjanjian kita dengan Tuhan, itu bicara tentang bagaimana kita mengingat itu. Apa yang Anda sudah janjikan, bayar itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Jangan pakai alasan, karena lagi COVID, karena begini, karena begitu, pengeluaran ini, pengeluaran itu, karena nggak bisa, karena sudah punya anak, karena sudah, banyak sibuk segala macam. Nanti diingatkan Tuhan melalui peristiwa, nanti diingatkan Tuhan melalui sakit penyakit, nanti diingatkan Tuhan melalui penurunan ekonomi, capek itu Pak. Lebih baik kita bayar, lebih baik kita kerjakan, lebih baik kita lakukan, karena apa? Segala sesuatunya biar buat Tuhan. Dan kita akan lihat hidup kita akan dijagai dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita.